Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Ronald. Maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Eki, Pak Ronald. Oh ya, Pak Eki. Ada yang bisa dibantu Pak Eki? Gini Pak Ronald, saya itu mau nyari mobil. Saya nyari mobil SUV Pak Ronald. Saya mau menggantikan mobil saya yang lama. Saya udah lama nih Pak Ronald, dari tahun 2015. Nah ini saya mau ganti mobil. Saya dengar dari teman saya bahwa Mazda ngeluarin model baru nih Pak Ronald. Apakah bisa saya lihat? Baik Pak, jadi carinya SUV ya Pak ya. Kalau boleh tahu kebutuhannya sendiri untuk yang 5 seater atau yang 7 seater Pak? Jadi gini Pak Ronald, saya tuh butuhnya cuma 5 seater aja cukup karena keluarga saya kecil. Saya sama istri saya dan 2 orang anak saya, dan itu juga masih kecil-kecil. Saya kira sih 5 seater udah cukup Pak Ronald. Kira-kira apa ya Pak Ronald ya di Mazda ini? Jadi kebutuhannya untuk 5 seater ya Pak Eki ya. Kalau 5 seater kita kebetulan punya pilihan New CX-5 Pak Eki, seperti yang saya display di sebelah ini Pak Eki. Ini adalah yang varian terbarunya yang sudah mengalami facelift Pak Eki. Jadi kalau bisa dilihat di bagian depannya yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah desain lampu dan desain grillnya. Jadi desain lampunya juga sekarang dia sudah menggunakan bahasa desain yang baru. Jadi sudah bentuknya berbeda dan fungsinya pun sekarang lebih canggih. Jadi lampunya sekarang sudah ada teknologi namanya Adaptive LED Headlamp. Jadi selain dia mengikuti arah setir, cahaya yang mengikuti arah setir, dia juga bisa mematikan sebagian ketika berpapasan dengan mobil. Sehingga dia tidak silau ketika berpapasan dengan mobil lain. Seperti itu. Jadi ini apa Pak Ronald? Nah, kalau yang Pak Eki tanyakan tadi, jadi sekarang untuk Mazda CX-5 yang terbaru, itu untuk logonya dia sudah menggunakan logo yang tertutup seperti ini Pak Eki. Karena dia selain sebagai logo, dia juga berfungsi sebagai radar. Jadi untuk New CX-5 yang terbaru ini dia sudah menggunakan Mazda Radar Cruise Control. Oh, jadi Mazda Radar Cruise Control ya, namanya, atau mungkin orang awam biasanya sebut Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control. Ya, jadi fitur ini ketika diaktifkan dia bisa otomatis menjaga jarak dengan mobil di depannya Pak Eki. Sehingga lebih nyaman ketika berkendara, jadi kita lebih aman karena jarak aman pasti terjaga kalau fitur ini diaktifkan. Berarti yang untuk CX-5 yang sekarang udah sangat canggih ya Pak Ronald? Ya, memang dibanding dengan tipe Grand Touring yang tahun 2021, untuk yang CX-5 tahun 2022 ini memang ada perubahan harga sekitar 20 jutaan. Tapi dengan penambahan fitur yang banyak, menurut saya masih worth it Pak Eki. Nah, ini untuk bagian sampingnya Pak Eki. Jadi bagian sampingnya yang Mazda CX-5, New CX-5 ini, yang berbeda terutama adalah bagian velgnya Pak Eki. Velgnya ya? Ya, jadi New CX-5 yang sekarang itu desain velgnya baru, jadi ringnya sama-sama 19 tapi desain velgnya dia baru. Berarti tetap pakai ring 19 tapi desain velgnya baru. Betul. Berarti lebih refresh ya Pak? Lebih refresh, betul. Jadi penyegaran di sektor samping itu yang bisa dilihat adalah desain velgnya yang baru. Nah, ini untuk bagian interiornya yang Mazda CX-5 Pak Eki. Silahkan coba duduk nggak apa-apa Pak? Saya duduk ya Pak? Nah, biar tahu posisi duduknya, cari yang paling nyaman juga. Jadi Mazda CX-5 itu untuk pengaturan kursinya dia sudah menggunakan elektrik Pak Eki. Ini elektrik ya, Pak Ronald, jadi dia pengaturannya semua sudah elektrik. Selain maju mundur dan recliningnya, dia juga bisa naik turun dan ada lumbar supportnya juga Pak Eki. Ya. Jadi driver ini bisa mendapatkan posisi duduk yang paling nyaman. Setirnya pun bisa diatur secara tilt maupun teleskopik secara itu betul ya. Jadi untuk posisi duduk benar-benar bisa dicari yang paling nyaman Pak Eki. Dan ketika misalnya nih Pak Eki sudah dapat posisi yang paling nyaman, itu Bapak bisa simpan Pak, karena di sini tersedia dua memory seat Pak. Oh, ada memory seatnya. Ya, ada memory seatnya, jadi bisa 1 dan 2 memori. Seperti itu. Jadi misalnya Bapak sama Ibu misalnya nanti bergantian pakai, misalnya kan kadang posisi duduknya kan pasti berubah tuh Pak. Ya. Nah, kita bisa simpan supaya nanti ketika ganti driver tinggal mencet 1 atau mencet 2 seperti itu. Jadi tinggal memudahkan kita ya dalam berkendara ya. Jadi tinggal kita set saja, kita mau pakai yang pakai saya atau Ibu, tinggal set aja ya Pak Ronald. Betul, ya? betul. Ini sangat mudah sekali Pak Ronald ini. Ya, betul. Lalu untuk yang Mazda CX-5 itu sekarang dia speedometernya sudah menggunakan full digital Pak Eki. Jadi bisa dilihat yang tengah itu bisa menampilkan bermacam-macam informasi ketika kita pencet-pencet tombol di info seperti itu. Ya. Jadi dia bisa menampilkan untuk reminder service, range bahan bakar, lalu sensor-sensor yang ada juga sudah ada. Lalu kalau juga dilihat di sini
biasanya sebelumnya yang tahun 2021 itu kan cruise controlnya hanya untuk pengaturan kecepatan. Iya. Nah, karena di 2022 ini dia sudah ada teknologi namanya Mazda Radar Cruise Control. Dia selain untuk mengatur kecepatan, dia juga ada untuk mengatur jaraknya Pak Egi. Jadi dia bisa mengatur jarak aman dengan mobil di depannya, seperti itu. Berarti lebih safety ya sekarang Pak Ronald? Lebih safety, betul. Jadi cruise controlnya dia juga benar-benar adaptif. Jadi dalam arti bisa menyesuaikan kalau di depan mobilnya melambat, otomatis CX-5 ini akan melambat sendiri. Ketika di depan sudah tidak ada halangan lagi, mobilnya akan lari sesuai kecepatan yang disetting terakhir tadi. Seperti itu. Adaptif ya istilahnya. Ya, istilahnya dia bisa menyesuaikan. Gitu. Lalu untuk di konsol tengahnya, sekarang dia sudah dilengkapi dengan namanya wireless charging Pak Egi. Ada wireless charging? Ya, jadi di tengah situ sekarang sudah ada namanya wireless charging. Jadi itu memudahkan ketika driver atau konsumen yang mobilitasnya tinggi, terutama banyak habis di mobil, itu bisa sambil ngecas ketika berkendara. Dan tidak lagi ribet karena harus pakai colok-colok kabel seperti itu. Sudah free kabel ya istilahnya. Iya, Sudah jadi memang kabel lagi. Betul, untuk handphone yang memang sudah support untuk teknologi wireless charging-nya Pak Egi. Berarti yang sudah support untuk wireless charging ya Pak Betul. Ronald? Gitu. Jadi syaratnya nanti ketika ingin mengaktifkan itunya, wireless charging-nya, syaratnya harus adalah keempat pintu ini semua harus tertutup rapat dulu Pak Egi. Jadi dipastikan 4 pintu ini tertutup rapat, lalu tidak ada objek lain yang ada di tray-nya itu. Jadi tidak ada objek lain selain HP kita ya Pak Ronald? Betul. Jadi kalau misalnya ada uang untuk bayar parkir atau benda-benda lain itu harus dipindahkan dulu supaya handphonenya bisa ngecas maksimal. Nah nanti tandanya ketika handphonenya itu sudah ngecas adalah lampu yang berkedip itu berubah warna hijau Pak Egi. Oh ini berkedip warna hijau ya? Ya, Oke. kalau dia berubah warna hijau berarti artinya dia ngecas. Tapi kalau putih seperti ini dia standby. Kalau merah dia artinya tidak ngecas. Seperti itu Pak Egi. Gitu. Lalu juga ada namanya Mazda Connect tuh Pak Egi di tengah. Ini Mazda Connect namanya? Ya, betul. Jadi itu commander control untuk pengaturan yang head unit itu Pak Egi. Jadi itu memudahkan pengemudi lah, memudahkan kita juga ketika berkendara itu untuk mengatur head unit. Jadi nggak, yang kalau touchscreen itu kan kadang kita meleset-meleset ya Pak Egi ya. Kalau sambil berkendara kita pakai touchscreen itu kan sering meleset-meleset, tapi dengan commander control itu kita feel-nya itu lebih dapat Pak Egi. Iya, benar. Kita mau geser-geser, kita mau pilih, kita mau kembali itu lebih enak tombol-tombolnya karena semua tombol fisik seperti itu. Dan lebih safety dan kita bisa fokus di jalan ya Pak Ronald? Betul. Dan tadi kelewatan nih Pak Egi, salah satu keunggulan Mazda nih Pak dibanding brand-brand lain mungkin ya Pak ya. Itu sekarang Mazda itu semua mobilnya dilengkapi dengan active driving display Pak, atau yang kita sebut atau biasa disebutnya itu head up display Pak Egi. Head up display atau active driving display ya. Betul. Jadi itu gunanya untuk menampilkan informasi-informasi seperti kecepatan, cruise control, blind spot monitoring, itu semua nanti bisa tampil di head up display ini Pak Egi. Oh, di depan sini ya Betul. Pak Ronald? Jadi kita lagi berkendara, kita bisa memantau kecepatan kita itu sudah berapa kilometer per jam nih tanpa kita harus menundukkan kepala untuk lihat speedometer. Jadi pandangan tetap bisa lurus tapi bisa mengetahui informasi-informasi. Nah, lalu untuk keunggulan lain nih Pak Egi dibandingkan dengan brand kompetitor adalah di sektor audionya Pak Egi. Mazda CX-5 itu menggunakan audio premium buatannya Bose. Oh, pakai Bose ya Pak? Ya, betul. Jadi untuk kualitas suaranya bisa dibilang lebih bagus dibanding dengan kompetitor. Boleh coba Pak Egi Saya coba ya Pak Ronald ya. Nah, Mazda CX-5 ini dilengkapi dengan 10 speaker Pak Egi. Jadi ada 10 speaker termasuk subwoofer satu yang ada di belakang. Jadi kualitas suaranya lebih enak dan lebih merata suaranya, tidak yang terpusat hanya satu titik aja seperti itu Pak Egi. Jadi pakai 10 speaker ya Pak 10 Ronald? speaker, betul. Nah, untuk bagasinya Pak Egi, sekarang untuk Mazda CX-5 yang terbaru itu membuka bagasi sekarang sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya hands-free power lift gate Pak Egi. Hands-free power lift gate? Ya, atau gampangnya kick sensor Pak Egi. Kick sensor ya? Ya, jadi ketika kita pengen membuka bagasi dan kedua tangan kita sedang penuh nih, kunci misalnya kita kantongin gini aja. Ya. Kita mau buka bagasi kedua tangan penuh, kita tinggal menggunakan instrumen ini aja, dia akan terbuka Pak Egi. Seperti itu. Jadi memudahkan sekali ketika kedua tangan kita penuh barang bawaan nih Kak Egi. Kita pengen buka bagasi, kita tinggal pakai kick sensor terus taruh barang bagasi seperti ini. Seperti Jadi itu. memudahkan ya Pak Ronald ya. Betul. Tinggal kuncinya kita kantongi saja, kita mau buka bagasi tinggal pakai sensor kaki ya Pak Ronald. Betul, betul. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sekarang kan kapasitas bagasinya kan besar nih Pak Egi. Iya. Jadi kalau kita lihat nih kan koper besar, sepeda lipat, bahkan tongkat golf itu kan bisa masuk Pak Egi di sini. Iya. Gitu. Dan enaknya juga yang sekarang untuk CS5 yang terbaru itu
Dia sekarang rata lantai Pak Egi. Oh, ini rata ya? Iya, betul. Jadi ketika kita ngeluarin barang yang lumayan berat nih Pak Egi, Iya. kita tinggal seret keluar aja bisa. Tanpa harus ngangkat sedikit, karena kalau biasanya nggak rata kan dia ada gundukan di sini Pak Iya. Egi. Gitu. Jadi ini memudahkannya ketika kita ngeluarin barang, kita tinggal tarik keluar aja. Ini cocok untuk istri saya ketika lagi bawa-bawa barang-barang belanjaan nih Pak. Betul. Jadi misalnya kardus-kardus atau misalnya yang besar-besar tinggal diseret keluar aja Pak Egi. Seperti itu. Dan misalnya nih Pak Egi, kita lagi loading barang, Iya. terus ternyata kapasitas bagasinya kurang besar. Iya. Kita kan bisa melipat baris kedua Pak. Oh, bisa dilipat. Ya keduanya. betul, bisa menambah kapasitas bagasi dengan melipat baris kedua. Dan enaknya lagi dia ada tuas Pak di sini, di kanan kirinya ada tuas. Ada tuasnya ya? Ya. Kanan kirinya ya? Jadi ketika kita pengen ngelipat baris kedua, kita Iya. nggak perlu ke samping untuk ngelipat secara manual, kita tinggal pakai tuas di sini aja. Jadi misalnya kita mau ngelipat yang sebelah kanan nih Pak, Iya. kita tinggal tarik aja yang di sebelah sini seperti ini. Oh, dia otomatis langsung ya? Otomatis terlipat, betul. Jadi kita istilahnya langsung dapat kapasitas bagasi yang lebih besar lagi tanpa kita harus ke samping. Jadi Seperti itu. memudahkan sekali ya Pak? Memudahkan sekali, betul. Oh ya, Pak Ronald tadi kan Pak Ronald sudah menjelaskan nih semuanya tentang kelebihan dan keunggulan dari Mazda CX-5. Saya mau tahu harganya nih Pak Ronald, saya tertarik sekali nih. Nah, kalau kita bicara harga, kita sambil duduk aja ya Pak Egi ya. Nah, ini Pak Egi, jadi untuk yang harga CX-5 itu sekarang tipe Elite itu harganya 608.800, dan ada satu lagi varian namanya varian Kuro Edition, itu harganya 618.800. Jadi ada perbedaan 10 juta antara tipe Elite dan tipe Kuro. Itu bedanya hanya di variasinya aja Pak Egi. Jadi secara mesin dan fitur sama persis. Jadi perbedaannya hanya di aksesoris saja ya Pak Ronald ya? Untuk mesin dan teknologi semua sama ya Pak Ronald ya? Antara Elite dan Kuro ya? Iya Pak Egi, jadi yang berbeda hanya variasinya aja. Kalau yang kita lihat tadi waktu kita display itu yang kebetulan yang varian Elite-nya. Kalau yang varian Kuro itu ada perbedaan aksen-aksen warna hitam Pak, seperti yang ada di gambar ini. Jadi bisa terlihat di sini signature wing-nya dia berwarna hitam. Lalu ada aksen-aksen warna hitam juga di bagian velg, spion, dan roof rail-nya Pak Egi. Gitu. Tapi secara fitur dan mesin itu sama persis seperti tipe Elite, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi setelah Pak Ronald menjelaskan, saya kayaknya tertarik nih Pak Ronald. Saya tertarik yang tipe Elite karena menurut saya itu lebih elegan. Nah, kira-kira ada promo apa ini Pak Ronald? Nah, untuk promonya Pak Egi, jadi pembelian Mazda di tahun 2022 itu sekarang semua mendapatkan paket My Mazda Service. Jadi My Mazda Service ini paket free service selama 3 tahun atau 60.000 km termasuk spare part berkalanya. Jadi selama 3 tahun atau 60.000 km itu tiap kali servis kan ada jadwal berkalanya. Nah itu part-part berkalanya semua di cover Pak Egi. Itu yang pertama. Lalu ada kedua, selain dapat tadi My Mazda Service, kita juga memberikan warranty selama 3 tahun atau 100.000 km. Itu meliputi mesin, transmisi, dan sensor-sensornya Pak Egi. Selain itu, untuk pembelian Mazda juga sudah termasuk untuk kaca film, karpet, lalu surat jalan sementara. Jadi setelah serah terima, selagi menunggu STNK-nya jadi, mobil sudah bisa dipakai karena sudah ada surat jalan sementaranya. Seperti itu. Jadi harga itu sudah termasuk tadi ya Pak Ronald ya? Iya. Sudah termasuk My Mazda Service, warantinya juga, sudah termasuk di aksesoris yang lainnya ya Pak Ronald? Betul. Ya? Berarti istilahnya ketika saya beli Mazda ini dengan harga yang tertera itu sudah mencakup semua biaya tadi ya Pak Ronald? Betul. Jadi istilahnya kalau beli Mazda itu sekarang lebih hemat dan juga lebih irit di kantong kita Pak Ronald? Betul. Dan misalnya nih Pak, bisa dibilang kalau misalnya dalam 3 tahun tidak ada penggantian part di luar yang berkala, berarti bisa dibilang pembelian Mazda itu sekarang tinggal ngisi bensin aja Pak selama 3 tahun atau 60.000 km, mana yang tercapai lebih dahulu. Oke. Oh ya Pak Ronald, ini saya terima kasih sekali sudah dijelaskan sangat detail. Ini saya sama istri saya mau nyoba nih Pak Ronald, ada mini test drive-nya Pak Ronald? Baik Pak Egi, kalau mau test drive kebetulan kita saat ini sedang dipakai test drive-nya. Kalau saya jadwalkan untuk besok lusa gimana Pak Egi? Bisa Pak Ronald, kebetulan lusa besok weekend itu saya free sama istri saya di rumah dan saya udah menyediakan waktu untuk mau nyoba test drive Mazda CX-5 ini Pak Ronald. Oke, baik Pak Egi. Saya boleh simpan nomornya Pak Egi untuk nanti saya jadwalkan dan saya kabarin lagi untuk jadwalnya. Boleh sekali Pak Ronald. Ya. Baik Pak Egi, ini saya simpan nomornya dan nanti saya izin WhatsApp ya Pak Egi ya. Iya. Oke. Ini kartu nama saya Pak Egi. Nanti misalnya ada yang ditanyakan bisa hubungi saya di nomor itu. Oh ya Pak Ronald, terima kasih atas penjelasannya dari tadi. Baik, baik. Saya sangat jelas sekali. Saya tunggu lusa weekend ya, Baik. Pak Ronald, untuk test drive Mazda CX-5-nya. Ya, baik. Oke. Nanti saya jadwalkan dulu. Iya. Untuk saat ini terima kasih Pak Ronald. Ya. Terima kasih Pak Egi untuk kunjungannya. Hati-hati di jalan sampai bertemu besok lusa. Terima kasih Pak Ronald. Ya.